Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini, saya mau buat tutorial bagaimana meng-convert ya, project NetBeans menjadi sebuah installer yang formatnya itu .exe, yap. Nah, namun untuk, pada convert kali ini kita itu tidak memasukkan database ya. Jadi kan suatu aplikasi NetBeans ini kan datanya itu kita simpan ke dalam database. Nah, untuk database sendiri itu nggak ikut ke convert ke dalam bentuk Excel, karena saya sendiri belum tahu caranya, karena sudah coba explore beberapa tutorial itu tidak berhasil lah. Jadi untuk tutorial kali ini kita hanya mengubah project NetBeans-nya menjadi Excel. Jadi ketika kita mau install di komputer yang lain, kita itu harus tetap melakukan backup database secara manual, lalu mengimportnya di komputer yang akan kita gunakan project NetBeans ya guys. Seperti itu. Ya udah guys, usah pakai lama, langsung aja ke tutorialnya. Ini project NetBeans kita ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman perlu menyiapkan beberapa aplikasi ya. Yaitu aplikasi yang pertama namanya Launch 4J. Ini yang pertama. Setelah ini teman-teman siapkan aplikasi bernama Inno Setup Compiler ya. Nah, mungkin bertahap. Pertama, nah teman-teman ke project NetBeans teman-teman ya. Nah, teman-teman harus melakukan, yaitu pertama langsung aja clean and build. Fungsi clean and build ini buat apa? Dia intinya mengubah projectnya itu menjadi .jar. Ini kan klik kanan clean and build dan prosesnya sudah selesai. Lalu kita ke directory project NetBeans kita sendiri. Nah, kalau teman-teman bingung project NetBeans teman taruhnya di mana, cek aja di klik kanan properties ya. Lalu cek di sini nih, project foldernya itu ada di mana. Nah, ini kan berarti ada di sini nih. Nah, tinggal di copy, klik kanan run, paste, enter. Otomatis langsung kebuka. Nah, baru kita ke folder disk. Nah, di dalam itu bakal ada file .jar. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau gunakan nggak mau repot-repot ya, teman-teman bisa gunakan ini nih, file .jar ini. Yang penting ketika di copy, ini sama ini harus ngikut ya, harus barengan. Jadi harus benar-benar barengan. Nih, kita testing dulu ya, kita double klik ini, kita gunakan bisa atau enggak. Double klik. Nah, ini ya. Ini sudah langsung ke open ya. Kita nggak running lewat NetBeans, tapi langsung buka file .jar tadi. Kita masukkan username password. Nah, di sini database saya itu sudah aktif ya, service MySQL itu sudah aktif, jadi langsung bisa terhubung. Dimana teman-teman harus selalu mengingat koneksi database teman-teman itu, teman-teman hubungkan kemana. Ini username password MySQL itu kemana nih. Oke, nih cuman di sini kan hanya ada file .jar dan library ya, library yang kita butuhkan untuk aplikasinya. Cuman di sini ada yang kekurangan guys. Nah, di sini mungkin kita coba testing nambah data sebentar ya. Misalnya kita mau data jenis barang, tambah J036 ya, J036. Terus misalnya ya, contoh aja ini ya, jadi contoh SSS simpan ya. Nah, ini oke. Berarti aman tuh, tambah datanya, tambah transaksi. Di sini 23071, distributor misalnya paling nomor kedua aja, kode barang ini, jumlah misalnya 2, tambah barang, langsung simpan aja. Langsung simpannya ini ya. Detail juga kelihatan. Terus barang masuk ada ya. Kita mau di masing-masing transaksi nama masternya kita coba testing satu aja. Nah, lalu di report. Nah, di sini adalah kekurangan guys. Ketika kita mau menjalankan report itu nggak bisa karena responnya java.io.file not found bla bla bla. Artinya program ini dia tidak menemukan file data barang Jaspernya guys, makanya responnya kayak gitu.
Nah, untuk ngatasinya yaitu kita ke project NetBeans ya, project NetBeans teman-teman, terus ke source. Nah, kita memerlukan ini guys, file report nih. File report ini mana? Kalau di NetBeans itu yang ini nih, yang package report. Nah, ini nih. Ini kita copy ke dalam satu directory dengan project uhnui.jar ini sama library-nya. Jadi ini kita copy. Nah, urutannya pastikan tetap sama ya guys. Di sini saya copy-nya gini. Ini saya Ctrl C, terus uhnui disk. Nah, di sini kita buat namanya src, double klik, dan kita paste di dalamnya. Nah, di sini pastikan semua file reportnya itu di copy, dan kita tes running lagi ya. Double klik, masukin username password, langsung aja ke report, data barang di report, dan boom, mantap, berhasil ya. Oke, ini sudah aman ya, sudah berhasil. Lalu kita juga harus memerlukan file JRE agar ketika dibuka di komputer yang lain itu bisa dibuka guys. Jadi kita perlu mengopas file JRE-nya, karena kan sebenarnya kalau misalnya di komputer yang akan kita gunakan itu sudah ada Java JRE-nya, itu nggak masalah, nggak kita kan. Cuman kan kadang-kadang kan komputer yang lain tuh ketika kita mau pasang aplikasi kita kan belum ada tuh, jadi kan agak repot ya. Jadi ini kita ikutkan aja. Nah, teman-teman buka namanya nih di local disk C ya kan, sistemnya program pas Java. Nah, kopaskan yang ini, kopaskan yang ini, Ctrl C, terus balik lagi ke ini ya, project NetBeans teman-teman, yang di disk, dan paste di sini. Nah, biar lebih rapi, ini kita masukin folder bin ya guys. Ini kita masukin ke sini dan ada di sini. Oke, ini sudah lengkap ya kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi launch mana tadi ya? Nih, kita buka aplikasi launch 4J-nya ya kan, teman-teman buka. Lalu di sini kita akan mengisi beberapa bagian. Yang pertama output file. Jadi di sini kita akan file outputnya kita mana? Mungkin biar lebih aman, ini kita copy saja ya guys. File ini kita kopas. Jadi kita taruh, teman-teman bisa bebas di mana. Di sini saya taruh di sini aja ya. Ini saya buat folder baru namanya project aplikasi inventory. Di sini double klik, paste di sini ya. Ini kita udah paste semua. Nah, oke. Lalu di sini udah begini aja. Balik lagi ke tadi launch 4 ini. Di sini kita menentukan output file mau kita taruh mana. Di sini kita taruh di dalam folder ini aja ya. Nah, itu di D kalau saya ya, project NetBeans, terus project app inventory bin. Nah, saya taruh di sini. Saya tulis namanya project app inventory. Project app inventory.exe. Ini. Lalu yang jar ini kita cari file jarang ini guys. Yang ini. Kita cari namanya, kebetulan di sini udah di folder yang sama, jadi kita langsung aja klik ini klik. Nah, lalu kalau teman-teman mau mengcustom icon, teman-teman isi aja di sini. Nah, di sini saya kebetulan sudah saya siapkan iconnya, yaitu mana ya guys. Nah, ini saya sudah siapkan iconnya dan saya taruh di sini aja. Saya taruh sini ya. Nah, di sini. Di sini saya copy. Nah, ini. Nah, ini ya, app inventory.icon. Saya double klik. Setelah ini teman-teman bisa memasukkan ketika Java download error, teman-teman bisa
masukin link Java-nya atau gimana, cuman di sini saya tidak masukin ya. Terus kita ke Flashpad, kita klik centang. Di sini kita add juga lagi file .jar-nya, double klik. Sudah, setelah kita add, kita ke mana ya? Ini. Di sini kita tulis saja project app inventory. Terus kita nih juga sama project application inventory ke JRE-nya. Di sini nih. Di sini kita langsung ngasih patch-nya ya. Di sini karena saya nih namanya ini. Nah, ini. Dan karena file JRE itu di directory yang sama ya. Jadi ini kita langsung saya gini. Lalu minimal JRE version. Nah, di sini sebenarnya saya itu nggak tahu ya minimal version dari project kita itu apa. Yang saya tahu itu maksimal versionnya itu 1.8. Nah, jadi di sini saya isi aja ya 1.0 1.8.0 gini guys. Sudah. Kalau teman-teman mau ngasih info terkait version aplikasinya bisa di sini. Cuma di sini karena saya untuk contoh aja, saya nggak akan lengkapin ya versionnya, product versionnya dan segala macam. Pesan errornya juga saya nggak masukin. Udah kayak gini aja guys, langsung kita klik ini gambar gear ini. Nah, lalu di sini file XML-nya, file settingannya ini mau simpan atau enggak? Di sini saya simpan di folder ini aja. Folder namanya di sini saya sudah siapin. Oke, project inventory, enter, dan udah tereksekusi berhasil. Kita buka lagi. Nah, ini sudah bentuk, ada dapat file Excel-nya guys. Nih. Nah, ini sebenarnya juga sudah jadi guys. Cuman tadi ketika kita mau gunakan ini, kita memerlukan ini dan ini. Nih, kalau misalnya contoh ya, ini saya kopas dan saya taruh desktop deh misalnya ya. Nah, kan file library-nya sama file source report-nya nggak ikut ya. Itu dia nggak bisa. Kita double klik nggak bakal bisa. Nah, kecuali ini kita kopas nih. Kita taruh juga dalam satu directory yang sama. Ini contoh aja, nanti bisa dihapus lagi nih. Kan udah ada nih. Kita double klik. Nah, baru bisa dikebuka dia. Dan digunakan juga bisa normal. Gitu guys. Lengkap lah ya. Ini kita hapus saja. Balik lagi ke project yang tadi nih, yang Excel. Ini sudah jadi, lalu kita buka aplikasi Inno Setup Compiler. Di sini kita klik new empty file aja, lalu klik file, new. Nah, di sini kita setup script wizard aja. Jadi nggak usah pakai script, tampilan gue kayak gini. Next. Lalu di sini kita tentuin nama aplikasinya apa. Di sini saya kasih tulis saja project aplikasi inventory. Versionnya 1.0 ya kan. Di sini teman-teman bebas ngasih company apa enggak, cuma di sini saya tetap kasih ya development. Lalu karena saya belum punya website, saya kasih channel YouTube saya aja, youtube.com belajar coding. Lalu di sini teman-teman bisa custom atau bebas. Ini tempat instalasinya ya. Ketika diinstal nanti ada di mana dan nanti ngebentuk folder apa gitu ya. Di sini saya tulis kayak gini aja, next. Lalu di sini kita panggil exe yang sudah kita convert tadi ya, yang ini ya. Get browser. Terus kita ke directory-nya. Kita tadi mana di sini? Oh, ini bin dan ini dia exe-nya. Kita klik. Nah, lalu di sini kita perlu meng-add folder ini nih, project folder ini. Pertama kita add folder yang bin-nya. Nah, ini kita import yang bin. Oke. Ini ya, bin kita masukin, lalu kita add juga folder yang tadi kan kita add yang bin-nya ini nih. Nah, kita geser ke atasnya. Jadi kita masukin semua nih. Kita klik yang ini dan oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Lalu next. Nah, di sini formatnya mau apa? Di sini saya ganti menjadi exe.
dan file tip name-nya itu apa, di sini biarkan aja. Next. Nah, di sini teman-teman bisa masukin license atau sejenisnya, cuma di sini kita nggak masukin. Next. Di sini next, biarin default seperti itu. Lalu bahasanya bebas, di sini saya English saja. Dan di sini hasil convertnya itu mau kita taruh mana? Seperti biasa saya taruh di folder output project NetBeans. Jadi intinya ini tuh lokasi final yang benar-benar siap digunakan ya guys. Oke, nah di sini nama setupnya itu apa? Di sini saya contoh setup aplikasi inventory. Nah, misal kayak gini, terus icon dari setupnya itu apa? Di sini saya samakan, double klik aja. Passwordnya kita nggak perlu, kita kosongkan dan next, finish. Nah, sebenarnya di sini dia ngebentuk sebuah script ya guys, script untuk mengcompiler project kita menjadi sebuah installer Excel. Nih kebentuk. Nah, di sini bebas. Kalau teman-teman nggak mau langsung dieksekusi, teman-teman klik no, baru diedit scriptnya. Nah, teman-teman misalnya klik no di sini, teman-teman ingin merubah beberapa script ya, atau menambahkan beberapa script, teman-teman di sini rubah. Setelah diubah baru kita tinggal klik run. Nih yang gambar ini nih, run atau F9. Ini kita langsung, karena saya tidak akan berubah apapun, jadi langsung saya run. Di sini apakah ingin menyimpan skripnya? Yes, oke, yes saja ya, biar ada apa namanya, backupan settingannya. Project as inventory. Dan di sini file sedang ngebuild project kita. Nah ini teman-teman kan udah berhasil ya compiler outputnya, sukses, finish. Nah di sini kita buka directory yang tadi kan ada di output. Nah ini tadi kan kita namain itu, namanya apa tadi namanya, project app inventory. Sorry, bukan di sini. Di mana tadi ya? Wait, directory-nya outputnya project NetBeans output. Oh sorry, namanya ini ding. Namanya itu setup app inventory. Setup inventory. Oh yang ini. Ini guys nih ya. Yang ini. Ini sudah jadi guys. Jadi ketika kita mau install di PC manapun, kita cukup ngopas ininya aja beserta dengan database-nya. Jadi pertama kita nih, di sini saya contohnya ini saya ingin menginstal di VM saya, di Hyper-V saya. Jadi saya masukin ke si sharing foldernya ini, lalu kita buka VM-nya. Ya ini kebetulan VM saya ini. Nah di sini tuh masih kosongan ya, database-nya kosongan, aplikasinya juga kosongan nih. Kalau kita perhatikan nih, hanya ada 7 zip, terus Java dan aplikasi bawaan dari Windows-nya tuh, sama SMPP ya. Nah di sini saya kopas dulu filenya nih, Ctrl C, paste. Nah ini kan sudah ada Excel-nya nih guys, berbentuk Excel ya. Nah kita double klik aja, kita install. Di sini dia langsung ke installnya ke program file dengan nama projectnya seperti itu. Kita klik shortcut desktop, install. Nah mantap. Ini dia apakah kita ingin langsung jalankan aplikasinya atau bisa dari sini. Lihat ke bentuknya ya. Kita langsung jalankan aja, finish. Nah ini coba kita tes login apakah bisa. Tidak bisa. Karena apa? Karena database-nya belum diimport ya. Jadi kebetulan VM saya database yang kemarin kita import itu saya hapus, dan karena di sini yang kita convert hanya project NetBeans-nya, nggak termasuk database-nya, maka database-nya harus kita import manual. Oke, jadi kita ambil dulu database-nya
Di sini kita backup dulu ya. Di sini ya DB inventory, klik kanan, backup inventory, terus saya taruh di satu folder aja ya sama yang ini ya, DB inventory, terus save, export, dan done. Berhasil. Kita close, kita buka lagi file netbin ya, project netbin ya, folder netbin nih, DB inventory SQL, kita kopas, kita Ctrl C dan kita paste di sharingan. Lalu di sharingan yang di VM nya kita ambil ya, kita ambil di sini. Saya Ctrl C di desktop aja ya. Ini kita close dulu. Lalu di sini saya importnya pakai SQLiok ya. Nih di sini kita buat connectionnya namanya localhost, username-nya root, passwordnya kosong, portnya 3306. Connect. Hasil di sini database kita masih kosong. Teman-teman create new database, DB inventory, create ya kan. Lalu kita open file yang ada di desktop tadi ya, di desktop, double klik dan kebuka. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, ini ada kayak gini nih. Nah kalau coba kita tes langsung import ya, apakah dia berhasil. Ctrl A dan execute, dan error ya, emang error pasti, karena yang seperti yang video sebelumnya dia terkendala dengan ini nih, karakter setnya. Ini kita hapus dulu databasenya. Sudah, ini pesannya biarkan aja. Lalu kita ke C SMPP, terus ke PHP, cari namanya php.ini, klik sini. Kita pertama Ctrl F, pertama kita cari max execute, sini kita ubah jadi 600, terus max input time kita jadi 600, terus memori limit kita jadi 1024, lalu post max kita jadiin 1024. Sudah, seperti ini aja. Ctrl S, save. Lalu kita geser ke MySQL dan geser ke namanya ini bin, dan kita cari namanya my.ini nih. Kita cari, geser ke bawah, max allowed paket kita ubah jadi 1024. Sudah, kita Ctrl S lagi dan kita close, dan kita tes import lagi. Setelah kita mengubah-ubah yang tadi, servisnya kita stop dulu guys. Servisnya kita stop dulu, baru kita start lagi. Nah, setelah kita start lagi, tadi file SQL kayak close dulu. Di sini kita create database baru lagi, create, lalu kita open file database-nya. Nah di sini kita ubah ini jadi UTF-8, ini jadi UTF-8 General C. Oke, sudah seperti ini aja. Ctrl A dan execute. Lihat loading nih, dan boom, berhasil ya guys, 0 error. Oke, berhasil. Datanya sudah masuk nih, dan kita tes menjalankan aplikasi yang sudah kita install tadi nih, dan kita double klik. Kita masukin password dan enter. Mantap, dan berhasil guys. Yep,
ini aplikasi yang sudah kita convert jadi Excel dan kita jalankan di sini saya di VM, tapi sama saja di komputer yang berbeda ya, karena saya nggak ada laptop atau komputer lain untuk testing, jadi saya testing itu di VM yang saya buat dari Hyper-V-nya ya. Dan kita tes, coba masukin data, misalnya data apa ya, data barang misalnya sini, kita ketik barang semen, terus nama barangnya itu semen beton ya, jenis satuannya misalnya semen itu apa ya, semen itu per ton itu aja. Terus harganya kita tulis 25.000 murah juga. Stoknya kita tambah jadi 20, simpan, dan data berhasil disimpan ya. Ini guys, mantap ya. Kita tes hapus, data berhasil dihapus, dan kita tes update. Terus kita update jadi JJJ DDD, simpan, perbarui, berhasil, teman-teman ya. Nah, coba kita tes untuk transaksi barang masuk. Sekarang barang masuk, tadi kan kita ada transaksi di ini distributor 2 ya, yang ini jumlahnya tadi berapa ya, lupa saya. Dia mau misalnya tambah barang 0, dan kita klik simpan langsung, dan berhasil lah. Ini kita cek detailnya, harga 50, masuknya 5, dan mantap ya. Lalu kita ke report, bagian terpentingnya kita klik data barang, print, dan berhasil ke report, ke buka ya. Coba kita tes barang masuk, kita pakai periode misalnya nih, tanggal tadi aja kita tes ya, misal tanggal 1, tanggal 22 aja, tadi kan kita tes ke bulan hari ini juga 22 ya, kita print, mantap, berhasil lah. Coba tes kita data sebelumnya tuh, kayaknya kemarin itu ada di bulan Juni masalah, bulan Juni nih, print, dan berhasil. Mantap ya guys. Ya udah, segini aja guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang masih belajar netpin untuk keperluan tugas kuliah. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.